Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh shadiqul wa'd. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan sebab rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam, termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan termasuk orang yang diberikan kesehatan sampai detik ini. Karena kesehatan ya, itu merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, sehingga kita layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah, di bulan ini sebenarnya kita sudah masuk pertengahan di bulan Sya'ban ya. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana kemuliaannya itu sudah sangat masyhur, sangat terkenal ya. Bahkan kalau sekiranya manusia memahami apa yang ada di dalam Ramadan, mereka akan mengharap seluruh bulan, seluruh tahun, seluruh hari-hari yang ada di bumi itu dijadikan bulan Ramadan. Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadana minal yumni tamannau ayyakuna haulan kamilan." Seandainya manusia memahami yang ada di dalam Ramadan, minal yumni wal barakah, dari keberkahan, keutamaan, fadilah, dan kemuliaan yang ada dalam Ramadan, la tamannau ayyakuna haulan kamilan, tentu mereka akan berangan-angan bahwa setahun penuh itu dijadikan bulan Ramadan saja. Ya, tentu ini tidak akan pernah bisa ya, karena Ramadan, bulan-bulan yang ada memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai seorang muslim, pertama kita harus senang dulu. Senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Rasulullah, dengan keutamaan dan rahmat yang Allah berikan kepadamu, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itulah kalian harus bergembira. Nah, Ramadan termasuk rahmat, termasuk anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita wajib untuk bergembira. Kemudian yang kedua, kalau di dalam Ramadan ada kewajiban berpuasa, maka tentu ya kita laksanakan. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ayat ini sudah sangat familiar sekali ya. Jadi kita sebagai orang yang beriman diberikan perintah oleh Allah untuk melaksanakan puasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Tujuannya apa? Agar kemudian la'allakum tattaqun. Nah, jadi kalau kemudian kita masuk dalam bulan Ramadan, lalu kemudian tujuan itu tidak ada, yaitu menjadi orang yang bertakwa, maka betapa meruginya kita ini. Nah, nanti melanjutkan pembahasan kita terkait kenapa doa itu bisa terhalang. Doa itu kenapa bisa tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang berdoa di bulan Ramadan sekalipun ya, akan tapi karena ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat
maka bisa jadi doanya juga tidak akan diterima. Di antaranya adalah ketika dia berdoa meminta hal-hal yang bermaksiat, yang menunjukkan kemaksiatan, atau doa-doa yang kemudian bisa jadi hatinya juga lalai dan banyak faktor yang lainnya. Namun pada umumnya kaum muslimin ketika beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di bulan Ramadan, umumnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan apa yang diinginkan. Baik, kita langsung bahas. Faqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Min mawani'il ijabah, termasuk hal-hal yang kemudian mencegah terkabulnya doa seseorang adalah wa minal afat allati tamna'u tartiba athari du'a'i alaihi an yasta'jilal abdu. Jadi ada seorang hamba doanya tidak dikabulkan. Yang pertama beliau menyebutkan di sini an yasta'jilal abdu. Ada seorang hamba merasa terburu-buru. Jadi dia berdoa kepada Allah, dia maunya kontan, maunya instan. Doa sekarang dikabulkan. Ya tentunya tidak seperti itu cara untuk kemudian berdoa kepada Allah. Wa yastawdi al-ijabah, dan menganggap Allah tidak segera mengabulkan. Wa yastawdi al-ijabah, Allah lambat mengabulkan doanya. Jadi dia punya perasaan seperti ini. Sehingga apa? Fayastahsiru wa yada'ud du'a. Sehingga dia merasa bosan, lalu kemudian tidak berdoa sama sekali. Ya tentu, padahal kita sudah sangat memahami di bab sebelumnya itu kan sangat dianjurkan untuk kemudian dia memaksa kepada Allah, istilahnya terus-menerus meminta kepada Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Minta terus, pokoknya minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah diminta oleh makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang. Makhluknya cerewet untuk minta kepada Allah, doa terus, dikit-dikit doa, maka Allah justru senang kepada hamba ini. Beda dengan manusia. Kalau manusia sering dimintai, maka manusia tersebut akan marah, akan mangkel, tidak suka pada orang yang suka minta-minta. Makanya minta-minta itu ada kalanya bisa baik, minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Wa huwa bimanzilati man badzara badzran aw garasa-garasan. Beliau di sini memberikan contoh ya. Hal yang demikian itu seperti orang yang bercocok tanam. Dia menanam benih pada suatu tanah. Faja'ala yata'ahaduhu wa yaskihi. Kemudian dia memperhatikannya. Kemudian dia nyiram tiap hari. Diperhatikan misalkan ada hama-hama yang akan memakan dari tanaman itu, dia usir. Pokoknya dia perhatikan. Tapi falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Namun ketika dia merasa lambat ya, jadi dia merasa bahwa pertumbuhan dari benih yang ditanam ini kok lambat. Dia merasa seperti itu. Akhirnya dia bosan, lalu tarokahu wa ahmalahu. Kemudian dia tinggalkan dan tidak mengurusi lagi. Padahal kalau misalkan dia sabar, mungkin beberapa bulan lagi tumbuhan itu akan tumbuh, berbuah, dan segera dipanen. Cuman ya seperti itu, karena dia tidak sabar. Begitu juga di dalam berdoa. Makanya dalam berdoa itu ya butuh proses. Dan apakah Allah kemudian tidak maha kuasa? Bukan seperti itu.
justru Allah akan melihat kepada hambanya itu sampai di mana kesungguhan dia di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa agar kemudian Allah memberangkatkannya menuju Al-Baitul Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Dia terus meminta kepada Allah, jangan cuma sekali dua kali, lalu merasa wah Allah itu nggak segera mengabulkan permintaan saya untuk berangkat haji, lalu akhirnya dia tinggalkan doanya. Ya berarti sama dengan orang yang menanam tanaman, lalu kemudian belum lagi tumbuh dengan sempurna, dia tinggalkan. Padahal seharusnya dia ya terus berdoa, bahkan bertahun-tahun dibutuhkan hal itu. Begitu. Jadi beliau menggambarkannya dengan sangat tepat sekali ya, bahwa orang yang kemudian merasa Allah itu memperlambat ijabah dari doanya, seperti ini. Layaknya orang yang kemudian merasa lambat pertumbuhan tanaman yang dia tanam, lalu kemudian dia tinggalkan. Tentu dia akan merugi. Seandainya sabar sedikit saja, maka Allah akan memberikan mengabulkan doa dari orang tersebut. Wa fi sahihil Bukhari min hadithi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang beliau sabdakan? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yustajabu akan dikabulkan li ahadikum kepada masing-masing di antara kalian. Doa kalian itu akan terus dikabulkan oleh Allah, akan diijabahi malam ya'jal selama dia tidak terburu-buru. Dia minta agar kemudian Allah menjadikannya termasuk orang yang alim, orang yang faham dalam agama. Dia mulai belajar, ya kan? Ini merupakan hukum kasualitas. Kalau ingin cerdas, ingin pintar, ya dia selain berdoa dia juga belajar. Dia belajar. Baru nyampe bab pertama, baru nyampe 3 lembar dari buku yang dia pelajari, dia merasa kok Allah tidak memberi kecerdasan pada saya. Lalu akhirnya dia tinggalkan sama sekali pembelajaran. Kira-kira apakah kemudian doanya yang minta agar dipintarkan, dicerdaskan, apakah kemudian dikabulkan? Ya jelas tidak. Karena dia merasa Allah tidak memberikan apa yang diinginkan. Dan dia berhenti dari usaha untuk kemudian yang menjadi sebab kecerdasan orang tersebut. Makanya jangan kemudian terburu-buru. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia kemudian mengatakan, apa katanya? Da'autu, saya telah berdoa kepada Allah. Bukankah Allah telah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Tapi kemudian falam yustajab li, akan tapi doa saya tidak dikabulkan. Doa saya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu bilang seperti ini. Ya kalau sekiranya dia bilang seperti ini, ya jelas doanya juga tidak akan dikabulkan. Dan Allah akan melihat sampai di mana kesungguhan orang tersebut di dalam meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau misalkan kita lah ya. Nah, kita minta misalkan dulu ya, mungkin kita ingat saat masih kecil minta uang ke orang tua. Bisa jadi orang tua itu mempunyai tipe yang begini. Jadi kita minta. Kalau hanya minta sekali, orang tua bisa jadi tidak ngasih. Bisa jadi begitu. Ada tipe orang tua yang begini. Tapi kalau kita terus minta belikan ini, belikan, minta pokoknya. Jadi ada satu keinginan kita yang terus kita minta. Tentunya bisa jadi orang tua itu memberi syarat, oke, akan saya belikan, tapi kamu harus hafalkan surat ini misalnya. Kan begitu, kan masih ingat kita saat kecil ya. Kalau kita sudah memaksa mintanya, bisa jadi akan diberikan. Lah, sama kepada Allah juga seperti itu. Kepada Allah juga harus memaksa kita, harus meminta-minta terus. Jadi al-ilhah gitu. Jadi terus berdoa, jangan sampai kemudian kita
bosan. Dan jangan mempunyai perasaan seperti yang ini. Jadi, oh ini Allah nggak segera mengabulkan ini, doa saya tidak dikabulkan. Nah, ketika perasaannya seperti itu, ya berarti benar-benar tidak dikabulkan. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Bahwa saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku saja. Kalau hambaku berprasangka kepada saya baik, maka akan temukan aku sebagai zat yang maha baik. Kalau dia berprasangka aku adalah zat yang maha mengabulkan permintaannya, maka dia akan temukan seperti itu. Jadi tergantung prasangka kita. Nah, wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim anhu dari Abu Hurairah juga, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Akan terus-menerus dikabulkan bagi seorang hamba itu. Doa seorang hamba, seorang yang beriman pada Allah, itu akan terus dikabulkan oleh Allah. Malam yada'u bi itsmin, selama dia tidak meminta suatu dosa. Tidak berdoa di mana doanya itu ada kandungan maksiat. Au qati'atir rahimin, atau qati'atur rahim. Jadi memutus tali silaturahim. Misalkan dia doa, ya Allah, jadikan saya misalnya ya, misalkan minta dijadikan bos dari narkoba misalnya. Kemudian dia minta agar kemudian orang ini, tetangga yang ini atau keluarga yang ini itu tidak lagi ada hubungan dengan kita. Nah, ya tentu hal seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu akan dikabulkan permintaannya malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Jadi maunya kontan, doa sekarang langsung dikabulkan. Nah, tidak seperti itu. Allah mempunyai mekanisme dalam masalah ini. Kila, kemudian ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa mal isti'jal? Ya Rasulullah, kalau terburu-buru itu maksudnya seperti apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, yaqul, orang itu mengatakan begini, qad da'autu wa qad da'autu, sungguh aku telah berdoa, falam ara yustajabuli, dan aku belum melihat bahwa doaku dikabulkan. Fastahsiru 'inda dzalika wa yada'u du'a. Nah, ketika sudah orang mengatakan begini, saya udah doa berkali-kali tapi belum dikabulkan. Nah, orang seperti ini akhirnya apa? Yastahsir. Dia akan merasa bosan, wa yada'u du'a, dan akan meninggalkan doa sama sekali. Makanya ya sabar tentunya ya, kita minta kepada Allah ya harus sabar gitu kan. Dengan tetap melakukan hal-hal yang menjadi hukum kasualistiknya. Melakukan hal-hal yang kemudian menjadi sebab akibat. Tidak hanya sekedar doa saja. Ya Allah pengen haji, doa terus. Tapi kemudian dia tidak ada usaha untuk misalkan nabung uang untuk haji. Atau misalkan melakukan hal-hal lain yang kemudian bisa mengantarkannya pada haji. Nggak ada usaha sama sekali. Ya tentu hal ini bisa jadi Allah mengabulkan. Tapi sulit. Jadi walaupun kita berdoa tetap dia berusaha sebab akibat. Minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang yang cerdas. Kemudian dia malas-malasan gitu kan. Tapi doanya tetap, doa sholat tetap doa agar dijadikan orang yang pintar, orang yang cerdas. Tapi nggak mau dia melakukan sebab akibat, nggak mau belajar. Nah ini sangat jauh sekali. Karena sebab akibat bagaimanapun tetap harus dilakukan. Wa fi musnad Ahmad, di dalam musnad Ahmad, hadithu Anasin qala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Seorang hamba itu akan selalu berada dalam kebaikan, malam yasta'jil, selama dia tidak terburu-buru. Jadi dia terus berdoa, ya, walaupun doanya belum diijabahi oleh Allah,
maka dia berada dalam kebaikan. Dari banyak hal. Pertama, dia sudah menggantungkan seluruh keinginannya hanya kepada Allah, dan itu baik. Yang kedua, dia bersabar, dia doa terus tiap hari. Padahal belum diijabahi, terus dia berdoa. Berarti dia sabar, dan kesabaran adalah kebaikan. Kan begitu. Kemudian dia menerima apa adanya, walaupun sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah, terus dia berdoa. Berarti dia qanaah, dan qanaah itu baik. Makanya orang yang terus ya melakukan sesuatu selama tidak terburu-buru, khususnya dalam masalah berdoa, maka dia berada dalam kebaikan. Maka dia berada dalam kebaikan. Mungkin ada sedikit contoh ya. Biasalah kita kalau mempunyai kawan yang telah menikah gitu ya, itu ada di antara mereka yang lama sekali tidak diberi momongan, tidak diberi keturunan. Termasuk misalkan seperti saya itu 2 hampir 3 tahun tidak diberikan momongan. Padahal dari awal menikah itu sudah berdoa, sudah ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh, jadikanlah mereka pelipur lara, dan jadikanlah mereka nanti sebagai imam di antara manusia. Terus kita doa setelah sholat, bahkan kita bangun malam kita doa, ya kan? Nah, tapi kita tetap melakukan usaha. Kita pergi ke dokter, tanya resepnya apa, tanya baik yang herbal ataupun yang medis, kita tanya. Terus kita berusaha sampai kemudian doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai bahkan puluhan tahun baru diberi karunia seorang anak. Tapi mereka semuanya sabar. Mereka doa terus kayak gitu kan. Dan alhamdulillah ketika Allah memberikan ijabah kepada mereka, memberikan pengkabulan doa pada mereka, itu senang dan bahagianya sudah tidak bisa diukur lagi. Dan di situ Allah suka, Allah senang kepada hambanya ketika menerima kabar baik, yaitu dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya memang butuh bertahun-tahun kadang, bukan hanya dalam masalah anak ini, bukan. Itu hanya sekedar contoh saja. Masih banyak di situ yang kemudian harapan yang lalu akhirnya dikabulkan oleh Allah bertahun-tahun kemudian. Kemudian qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'jilu?" Bagaimana mungkin mempunyai perasaan agar terburu-buru doanya itu segera dikabulkan. Kemudian Rasulullah menjawab, qad da'autu, yaqul, orang itu mengatakan, qad da'autu rabbi falam yustajab li, saya sudah berdoa sama Allah namun belum dikabulkan. Nah, ketika sudah seperti ini, ya kembali lagi seperti tadi, maka doanya ya benar-benar tidak dikabulkan. Jadi ini poin yang cukup penting ya bagi kita ya. Jadi intinya kita kalau berdoa ya pertama harus terus-menerus. Enggak cukup kalau kita doa hanya sekali saja. Yang kedua, kita harus sabar. Karena yaitu tadi, Allah akan memberikan pengkabulan doa itu bisa jadi bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang ketiga, kita harus merasa pasrah. Kita harus qanaah. Kita harus sadar sekarang itu kenapa kok kemudian Allah belum mengabulkan. Oh bisa jadi saya pelaku maksiat. Oh bisa jadi saya tidak khusyuk dalam berdoa. Oh bisa jadi ini dan itu. Sehingga kita yang menerima, ya jangan sampai kemudian merasa terburu-buru. Dan yang keempat, jangan sampai berputus asa. Fa innahu la yasumur rauhillah illal qaumul kafir. Karena tidak ada orang yang kemudian berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang memang orang-orang kafir, yang memang dia tidak ada harapan mendapatkan rahmat Allah kecuali memang Allah yang memberikan hidayah. Makanya ya terus berusaha, terus berdoa, jangan sampai berhenti. Baik, itu poin pertama. Kita masuk pada poin selanjutnya, faslun.
Fasal berikut menjelaskan tentang waktu-waktu yang kemudian Allah berikan ijabah. Kemudian sifat orang yang berdoa itu seharusnya seperti apa? Awqatul ijabah, waktu-waktu diijabahinya suatu doa dan sifat orang yang berdoa. Wa idza ijtama'a du'a, wa idza ijtama'a ma'ad du'a. Di dalam kitab lain, wa idza jama'a du'a'u hudural qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittati wa hiya ilal akhir. Ketika doa telah berkumpul bersama kehusyuan hati. Ketika doa telah berkumpul bersama kehusyuan hati, hudurul qalbi, hatinya benar-benar khusyuk. Hatinya hadir, tidak sedang lalai. Jadi dia memahami apa yang dia mintakan. Nah, di sini kita bisa ambil poin ya, bahwa memang betul berdoa itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Karena bisa jadi kalau menggunakan bahasa Arab, kita tidak akan paham. Kan begitu? Boleh kita berdoa menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, Jawa, Madura, dan bahasa-bahasa yang lain yang kita paham. Tentunya, sekali lagi, tentunya ketika doa itu dilaksanakan yang tidak menggunakan bahasa Arab, dilaksanakan di luar sholat. Karena kalau berdoa di dalam sholat, ya misalkan setelah tahiyat itu kan boleh untuk berdoa semau kita, boleh itu, akan tapi harus menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab yang bagus, yang fasih, yang fusha. Kalau pakai bahasa Indonesia ya maka sholatnya antum batal, seperti itu. Nah, jadi betul memang bahwa berdoa tidak harus menggunakan bahasa Arab. Tapi yang jadi masalah ketika kemudian dia membenci Arab. Kemudian dia mengatakan, oh, saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia karena Tuhan saya bukan orang Arab. Nah, ini jadi masalah, pernyataan-pernyataan macam begini ini menjadi satu masalah. Kenapa? Masalahnya di mana? Karena mengindikasikan atau bahkan sudah nyata kebenciannya kepada orang Arab. Padahal mencintai orang Arab itu termasuk tanda keimanan, dan membenci orang Arab itu termasuk tanda kemunafikan. Itu hanya karena satu alasan. Apa itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang Arab. Kan begitu. Walaupun tidak semua orang Arab benar, ada orang Arab yang kemudian menjadi ya menjadi preman, ada yang menjadi pembunuh, ada yang pengedar narkoba, ada juga. Tapi secara umum orang Arab ya kita tetap harus hormati. Ya sebenarnya tidak harus orang Arab ya, semua orang marganya apapun itu, Indonesia kah, Jerman kah, Inggris kayaknya semua tetap manusia, tetap harus dihormati karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cuman untuk orang Arab ini ya memang ada sedikit perbedaan karena Rasulullah orang Arab. Coba misalkan Rasulullah orang Jawa, mesti Jawa akan mempunyai posisi tersendiri. Kan begitu. Walaupun manusia di hadapan Allah itu sama kecuali yang paling bertakwa. Cuman kan ini keutamaan-keutamaan tertentu yang memang dimiliki oleh kaum Arab itu sendiri. Makanya jangan sampai kemudian menimbulkan pernyataan sebagaimana tadi disampaikan bahwa berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab karena Tuhan saya bukan orang Arab. Itu satu masalah ya. Jadi tidak layak kemudian mengatakan yang seperti itu. Baik, kita kembali lagi. Ketika doa sudah berkumpul dengan kehusyuan hati, hatinya itu nggak lalai. Ketika berdoa nggak sedang mikirin utang dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub, dan mengumpulkan secara keseluruhan doa itu yang memang sudah berkumpul dengan hati, berkumpul dengan khusyuknya hati, itu dikumpulkan alal matlub, atas apa yang diminta kepada Allah. Jadi
doanya benar-benar, khusyuknya sudah ada, semuanya itu dikumpulkan pada satu permintaan yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan hanya itu saja. Wasadafa waqtan min awqatil ijabah. Kemudian bertepatan dengan satu waktu min awqatil ijabati sittah, waktu di antara waktu-waktu yang diijabahi, yang semuanya ada 6. Bertepatan dengan 6 waktu ini, salah satu dari 6 yang waktu ini, maka doanya tidak ada penghalang sama sekali. Kalaupun tidak dikabulkan, padahal sudah bertepatan dengan ini, dengan 6 waktu ini, Allah masih ingin menguji orang ini. Allah sangat menyukai rintihan orang ini ketika berdoa kepada Allah. Allah akan lipat gandakan pengkabulannya itu. Ijabahnya Allah akan lipatkan gandakan lagi. Apa saja? Wahiyya ats-tsulusul akhir minal laili. Yaitu yang pertama adalah ats-tsulusul akhir, sepertiga akhir minal laili, dari malam hari. Jadi sepertiga malam. Ya, kalau kita menggunakan jam mungkin sepertiga pertama itu dari jam 6 sampai jam 9, sepertiga 2 jam 9 sampai jam 12, sepertiga terakhir adalah jam 12 sampai jam subuh, sekitar jam 3 sampai jam 4. Itu sudah sepertiga akhir. Ya, lebih lagi ketika hampir mendekati masuknya waktu subuh, di mana manusia memang pada saat itu wana suniam, orang-orang pada saat itu semuanya terlelap dengan tidurnya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi tsulutul akhir kita bangun, kita sholat tahajud dulu ya, lalu kemudian kita minta kepada Allah, kalau perlu menangis. Bahkan ulama menyebutkan kalau tidak bisa menangis bagaimana? Pura-pura nangis. Jadi wa illam yabki fatabaka. Kalau misalkan tidak bisa nangis, maka ya berpura-pura nangis. Karena dengan pura-pura itu kemudian suatu saat akan sungguhan nangisnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa indal adzan. Dan kedua itu ketika adzan berkumandang. Ketika adzan berkumandang, ya, seorang muadzin sudah mengumandangkan adzan dengan lantunannya yang begitu indah. Lah, di saat itu juga kita boleh berdoa dengan doa yang singkat, yang tentunya tidak mengganggu jawaban dari adzan itu sendiri. Begitu ya. Jadi itu termasuk waktu yang luar biasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kemudian adzannya yang dilarang? Sehingga kita misalnya adzan dilarang, kemudian kita tidak mendengar seorang pun adzan. Bagaimana? Maka ya di saat diperkirakan di saat adzan itu dilantunkan. Apa? Yaitu ketika masuk pertama kali waktu sholat. Nah, di saat itulah perkiraannya. Ini seandainya adzan dilarang secara total. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa bainal adzani wal iqamah. Dan antara adzan dan iqamah. Jadi adzan sudah selesai, la ilaha illallah selesai. Kemudian itu kan masih ada jeda biasanya ya, apalagi yang di masjid-masjid ada jam digital, itu biasanya ada jeda sekitar 8 sampai 9 menit. Nah, disitulah kita jadikan kesempatan ini dengan apa istilahnya berdoa. Jadi kita berdoa minta kepada Allah ya, nangis-nangis kalau perlu gitu kan. Tapi kalau ada di depan kawannya ya yang biasa saja gitu. Nah, biar nanti tidak dikira ria. Nah, gitu. Tapi kalau memang itu muncul dengan sendirinya itu nggak masalah. Jadi waktu ini memang waktu yang sangat mustahil. Kemudian yang selanjutnya wa adbari as-shalawatil maktubat. Wa adbaru shalawatil maktubat. Dan setelahnya sholat 5 waktu. Ya, makanya setelah sholat 5 waktu itu diusahakan setelah assalamualaikum itu jangan langsung kabur. Kan begitu.
jangan langsung kabur. Sempatkan membaca zikir yang warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian dia menambah dengan doa yang dia inginkan. Nah, di situ setelah sholat itu boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa yang lainnya. Kalau di dalam sholatnya, ya jelas tidak boleh kecuali tetap menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah sholat jangan langsung kabur. Sebagian ulama ada yang menganggap ya orang yang setelah sholat tidak zikir sama sekali, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung kabur aja, maka orang ini disebut dengan ibnu syaitan, anak setan. Jadi disebutnya dengan ibnu syaitan, anak setan. Makanya ini tentunya yang tidak zikir sama sekali ini. Cuman kalau dia terburu-buru ya kan, dia harus segera melakukan pekerjaannya yang tidak bisa ditunda, itu maka boleh, tapi tetap dia ingat kepada Allah di jalan. Dia berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tetap dilakukan. Nah, ini yang dimaksud oleh ulama itu, setelah assalamualaikum langsung loncat dia, langsung kabur, nggak zikir sama sekali. Itu disebutnya dengan ibnu syaitan, anak setan. Nah, tentu kita nggak mau ya, nggak mau gitu, disebutnya dengan anak setan. Nah, karena kenapa kok begitu? Iya, mana ada setan yang kemudian berzikir, yang kemudian ingat kepada Allah. Nah, kemudian wa inda su'udil imami yaumal jum'ati 'alal minbari hatta tuqdas salatu. Ketika imam naik kepada mimbar pada hari Jumat sampai sholat selesai dilaksanakan. Itu juga waktu yang sangat mustahil. Jadi imam kan sudah mulai naik itu ya. Nah, di saat itulah kemudian kita membaca doa. Baca doa yang kita inginkan. Nah, terus kemudian ya ketika imam sudah ada di atas mimbar, kemudian sampai sholat selesai. Sholat selesai dilaksanakan, itu adalah waktu yang sangat mustahil. Cuman perlu diperhatikan, walaupun ada ibarat seperti ini, ketika imam naik mimbar pada hari Jumat sampai sholat selesai dilaksanakan, bukan berarti kemudian antum isi dengan doa semuanya. Sementara khutbah dari imam yang disampaikan, antum kemudian nggak dengarkan, antum sibuk saja berdoa. Itu malah justru hukumnya makruh. Makruh. Jadi ketika imam sudah di atas mimbar, kemudian antum masih sibuk dengan doanya sendiri, dengan zikirnya, maka itu justru makruh dan tidak mendatangkan pahala. Karena sekarang tugasnya adalah harus mendengarkan imam. Begitu. Nah, bahkan bisa jadi haram hukumnya gitu kan. Karena sekarang memang kewajibannya adalah mendengarkan imam. Kemudian wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum, dan akhir waktu setelah asar min dzalikal yaum, di hari itu. Jadi akhir dari asar, kalau kita umpamakan seperti saat ini, sekarang ini kan sudah detik-detik menuju maghrib ya. Jam 5, jam 5 seperempat, setengah 6 gitu kan. Kan belum adzan itu. Nah, itu detik-detik adalah waktu yang sangat mustajab, hari Jumat. Makanya juga dalam hadis itu kan disebutkan ada satu waktu di hari Jumat yang mana bertepatan dengan waktu itu, ya ada seorang muslim bertepatan dengan doa itu, kemudian dia berdoa, maka doanya pasti diijabahi oleh Allah. Sebagian ulama ada yang menafsirkan satu waktu itu adalah akhir waktu dari asar. Akhir waktu dari asar. Seperti itu. Nah, ini waktunya. Kemudian wasadafa khusyu'an fil qalbi, dan juga ada rasa khusyuk di dalam hati. Wangkisaron baina yaday rabbi, dan kemudian ingkisar baina yaday rabbi. Dia merasa sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk, benar-benar merasa terhina di hadapan Allah. Wadullan lahu.
dan dia merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti ini. Dan ini merupakan salah satu kunci agar kemudian doa itu dikabulkan. Kalau kita ambil sebagai perumpamaan ya, kita mungkin pernah melihat pengemis di pinggir jalan. Ya, pengemis di pinggir jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia kemudian sambil menunjukkan sikap yang sangat lemah, sangat membutuhkan kepada bantuan kita. Dia bahkan menghinakan dirinya. Kan begitu. Tujuannya apa? Agar diberi, agar dikasih bantuan. Ya kan? Maka apa? Biasanya sikap kita, ya kan? Kita juga merasa terenyuh gitu kan. Kita merasa, waduh kasihan sekali ya. Akhirnya kita bisa jadi memberikan bantuan, ngasih uang kepada mereka. Mereka sudah menadahkan tangan, Tuan, saya butuh uang Tuan. Sudah berapa hari ini nggak makan Tuan. Nah, jadi kita benar-benar merasa iba orang yang seperti ini. Nah, di hadapan Allah, ini kan permisalan saja. Di hadapan Allah, kita bisa mengambil permisalan seperti pengemis ini. Ya Allah, nangis-nangis. Saya adalah orang yang hina, saya adalah orang yang lemah, ya Allah. Hanya kepada Allah seperti itu. Jangan kemudian kepada manusia. Kalau ke manusia justru hukumnya nggak boleh. Selama antum masih mampu untuk kemudian bekerja, ya, minta-minta macam begitu, nah, nanti hukumnya tidak boleh. Nah, ini kepada Allah justru harus begini. Dia menghinakan, ya Allah, saya banyak dosanya, ya Allah. Ampunilah dosa saya, ya Allah. Keinginan saya cuma satu, ya Allah. Berangkatkan saya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya Allah. Terus doa seperti ini. Jadi benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarruan wa riqqatan. Dan dia bertadarru. Ya, artinya sama dengan fulan itu merendahkan diri, wa riqqatan dan hatinya dilembutkan. Dan itu biasanya ditandai ketika kita mengucapkan sesuatu. Jadi ketika mengucapkan kita harus lembut, minta kepada Allah dengan lembut. Jangan kemudian bentak-bentak. Kan begitu? Ya, kayak semacam kita kemudian ada orang minta uang ke kita, namun caranya bentak-bentak. Mas, uangnya Mas. Saya minta Mas, 2.000. Ya kita males mau ngasih gitu kan. Tapi kalau Mas, saya nggak punya uang, saya minta 2.000 saja. Ya tentu beda perlakuan kita dengan orang yang lembut ngomongnya gitu kan, dengan orang yang kasar ya beda perlakuan mestinya. Orang yang tawadu, yang rendah diri datang kepada kita minta misalnya, biasa kita ngasih gitu. Tapi kalau dari awal sudah mentang menteteng gitu kan, kemudian dia langsung menjulurkan tangan, ayo uangnya 2.000, saya butuh, saya minta ini. Nah, jelas kita tidak akan ngasih kayak gitu kan. Nah, kemudian wastaqbalad da'i al-qiblat. Kemudian orang yang berdoa itu menghadap ke kiblat. Jadi menghadap kiblat juga termasuk adab berdoa itu yang menghadap kiblat. Itu termasuk sebenarnya. Walaupun ini tidak wajib. Tapi memang lebih baik begini. Menghadap ke kiblat. Nah, sunnahnya begitu. Wa kana ala taharatin. Dan dia juga sedang bersuci. Dia tidak dalam keadaan berhadas. Hadas besar ataupun hadas kecil. Dia suci, sudah wudhu, bersih, bajunya juga yang dipakai suci, tidak berlumuran dengan najis. Tempat yang dia gunakan untuk berdoa, ya sejadahnya juga suci, tidak najis. Jadi semuanya bagus, semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Lalu kemudian berdoa. Warafa'a yadayhi ilallah, dan kemudian mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Ta'ala. Iyalah kalau orang berdoa kemudian gak angkat tangan itu kan minta-minta, misalnya ada orang minta-minta gak mau ngangkat tangan, ya kita males juga gitu kan, Mas uangnya gitu. Gitu kan. Tapi kalau Mas uangnya Mas, saya minta, jadi tangannya di ini, jadi kita iba lah. Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya mengangkat tangannya dengan apa tadi syarat-syarat yang telah disebutkan itu, Allah akan memberikan. Wa bada'a bihamdillah, kemudian dia memulai doanya itu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah misalnya. Watsana'i alaihi, dan juga ya sama ya artinya bihamdillah watsana'i alaihi, memuji Allah. Tsumma tsanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulih. Kemudian membaca salawat setelah memuji kepada Allah, dia membaca salawat pada Rasulullah. Tsumma qaddama baina yadayhi. Kemudian baina yaday hajatihi at-taubata wal istighfar. Kemudian dia mendahulukan sebelum minta hajatnya itu apa? Dia mendahulukan dengan taubat, istighfar, memuji Allah. Tsumma dakhala 'ala Allah. Kemudian dia baru masuk kepada Allah dalam permintaannya. Jadi nggak langsung minta apa yang kita inginkan. Diawali dulu dengan memuji Allah, sholawat pada Nabi, taubat, istighfar, baru minta. Kalau kita Mas mau mengadakan lamaran kerja, ada yang pernah lamaran kerja di sini? Nah itu biasanya kan menulis surat ya. Yang kami hormati, nah biasanya ada kayak gitunya. Yang kami hormati Bapak Kepala perusahaan titik-titik, yang saya hormati titik-titik. Nah, kan biasanya ada kayak begitu kan, tidak langsung saya melamar kerja titik, nggak langsung Mas. Pertama ada salam dulu, selamat pagi, selamat siang, itu kan secara umum ya. Kalau di Islam assalamualaikum dulu, kemudian yang terhormat, yang saya muliakan, ada kayak gitunya. Bisa jadi lamarannya akan diterima karena dia profesional, karena dia tahu aturan-aturan. Sang bos melihat, oh bagus ini tahu tata krama ini, adabnya ada ini, bagus ini, langsung terima. Tapi kalau misalkan suratnya itu kemudian apa, perihal surat lamaran kerja, tanggal, tahun sekian, kemudian isinya selamat pagi Pak, saya mendaftarkan diri untuk kerja di tempat ini, selesai. Ya tentunya tidak akan diterima gitu kan. Beda dengan orang yang profesional, dengan orang yang punya adab, dengan yang tidak. Lah, kalau kemudian kita ke perusahaan melamar kerja, menginginkan apa yang kita inginkan pada suatu pekerjaan, ada adabnya, lalu bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta kepada Allah, apakah kemudian enggak ada adab? Kan begitu. Nah, itu makanya. Jadi kita harus membandingkan dalam masalah ini. Nah, wa'alaha alaihi fil mas'alah. Kemudian dia terus menerus minta kepada Allah dalam permintaannya. Allah itu terus menerus. Memaksalah kalau bahasa kita. Jadi terus minta, ya Allah, ayolah ya Allah, saya minta terus kayak gitu kan. Wa tamallaqahu wa da'ah. Kemudian dia terus merendahkan diri. Kemudian dia berdoa dengan luar biasa, doanya dengan penuh harapan kepada Allah. Rogbatan warahabah, sebagai rogbah, agar kemudian dia mendapatkan apa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Kemudian dia bertawassul dengan nama-nama Allah, sifat Allah, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ada adab selanjutnya, wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan, dan dia bersedekah dulu sebelum berdoa. Fa inna hadha du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa ini hampir tidak akan pernah ditolak kalau sudah memenuhi syarat tadi. Wala siyama in sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabiyyu annaha madinnatul ijabah. Apalagi memang bertepatan dengan doa-doa yang memang Rasulullah ajarkan bahwa doa itu sangat mungkin untuk kemudian diijabah, bertepatan dengan itu. Doanya doa-doa yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Au annaha mutadhimmanatan lil ismil azam, atau berdoa ya dengan kemudian doanya itu mengandung pujian kepada Allah, nama Allah yang teragung. Sehingga kalau semua ini syarat ini atau adab-adab ini dilakukan, maka doanya itu sudah hampir bisa dipastikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada operator BDM. Dipersilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah kita mendapatkan ilmu ya yang luar biasa pada sore hari ini, insyaallah. Tadi ada poin-poin yang banyak ya, poin-poin bagaimana kita hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, dan tadi terakhir juga hal-hal yang perlu kita penuhi ya. Kalau kita benar-benar serius, bagaimana kita kemudian bisa ingin doanya dikabulkan, maka tadi ada kriteria-kriteria yang oleh Imam Ibnu Jauziyah dicantumkan di dalam kitab beliau, masya Allah. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Silakan teman-teman yang mau tanya jawab, yang mau bertanya ya, bisa masuk on mic ya, masuk on mic atau bisa lewat chat. Silakan, saya buka untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa saja bentuk jawaban dari doa yang terkabul? Mungkin langsung dijawab saja. Ya. Jadi ini bentuk jawaban dari doa yang terkabul itu apa saja? Yang pertama, jelas sekali apa yang kita minta. Misalkan kita minta haji tadi itu ya, ini sebagai contoh. Kemudian Allah benar-benar memberikannya. Maka ini salah satu bentuknya. Jadi sesuai banget dengan apa yang dia minta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk yang kemudian Allah kabulkan suatu doa dari seorang hamba bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diminta. Allah memberikan permintaan permintaan orang tersebut dengan suatu yang bahkan bisa lebih bagus. Contoh, ini banyak terjadi ya. Misalkan ada orang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan istri yang solehah. Ya kan? Udah, permintaannya itu aja. Terus dia minta pada Allah. Ternyata ya, beberapa tahun kemudian dia menikah dengan seorang wanita ya solehah. Kemudian dia, si perempuan ini hafal Quran, bisa baca kitab. Jadi hafal Quran, bisa baca kitab. Padahal mintanya cuman soleh. Itu juga termasuk bentuk. Nah, ini termasuk kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan kelebihan pada orang yang minta tersebut. Bisa juga mintanya soleha tapi dapatnya yang tidak soleha. Karena bisa jadi kalau dia diberikan yang soleha, dia akan seperti ini, dia tidak akan membimbingnya karena sudah soleha. Makanya kemudian Allah berikan yang solehanya sedikit agar dia bisa membimbingnya. Bisa jadi seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi tidak berbentuk duniawi sama sekali. Jadi misalkan dia minta diberangkatkan haji itu, namun ternyata dia seumur hidupnya tidak pernah haji, padahal mintanya sudah serius banget. Hari Jumat ya, waktu-waktu tadi syaratnya itu sudah semua dilakukan, namun ternyata tidak dikabulkan. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala merupakan ya, jadi membuat rupa dari doa yang dia panjatkan selama hidupnya berupa istana di surga. Jadi ketika dia masuk surga, itu ternyata di surganya itu ada tambahan-tambahan lagi. Dia kaget, ya Allah, saya dulu di dunia tidak kepikiran akan mendapatkan sangat banyak seperti ini. Karena kalau pahala dari ibadah sholat, pahala dari puasa itu semua kelihatan ketika di surga. Ini kok ada, ini kok lebih, dari mana ini? Kemudian Allah menjawab,
itu adalah doamu yang tidak dikabulkan di dunia. Sehingga orang ini mengatakan apa? Ya Allah, kalau saya tahu seperti ini, maka semua doa saya di dunia, aku harap tidak dikabulkan di dunia ya Allah. Tapi kabulkan di sini aja. Jadi ada beberapa rupa ya, yang saya ingat ada 3 tadi, langsung sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kalanya lebih dari yang kita inginkan atau malah kurang dari yang kita inginkan. Dan yang ketiga dirupakan, ya dirupakan oleh Allah dengan hadiah yang sangat luar biasa, pahala yang sangat luar biasa ya di surga nanti. Jadi itu ya. Nah, lanjut. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini ada yang satu lagi yang mengangkat tangan dari Mas Hisham Badrian. Monggo Mas Hisham langsung disampaikan saja lewat ya, silakan. Baik, syukran moderator. Mohon maaf izin bertanya sebelumnya. Kan tadi disebutkan bahwasanya terkadang Allah memberikan apa yang lebih atau yang kurang, bahkan kadang-kadang pula ada yang sama seperti apa yang kita inginkan gitu guys. Apakah terus ini kan menandakan bahwasanya Allah memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau guys. Terus gini Zat, bagaimana caranya meyakinkan hati kita nih supaya kita nih yakin bahwasanya Allah nih yang maha memberi segala hal. Soalnya kadang-kadang kan kita udah ngedoa, udah doa istiqomah bertahun-tahun, doanya misalnya minta jodoh atau minta dikasih rezeki yang banyak, udah doa bertahun-tahun tapi masih aja kayak gini-gini aja misalnya gitu. Itu kayak gimana tuh? Syukur. Ya. Jadi ini untuk meyakinkan hati bahwa Allah itu maha segalanya itu memang dibutuhkan kita ini kesadaran yang penuh ya. Kesadaran yang penuh bahwa Allah itu memang maha segalanya. Nah, kesadaran penuh ini bisa didapat dengan apa? Dengan mengetahui hukum-hukum yang telah Allah tetapkan kepada kita. Allah mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Salah satu untuk memahami kesadaran penuh ini adalah dengan cara belajar. Kita ngambil ilmu khususnya dalam masalah menata hati. Jadi istilahnya ilmu tasawuf kayak gitu. Walaupun harus dibarengi dengan ilmu fikih. Jadi kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kemudian meyakinkan itu ya, ya memang butuh usaha dari kita sendiri, Mas. Butuh usaha dari kita sendiri untuk memaksa hati ini bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau, seperti yang antum bilang tadi. Sehingga dengan begitu, ya kita akan menerima ketentuan Allah. Kita harus paham bahwa di sana memang ada qada dan qadar. Memang Allah sudah tentukan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Tapi itu bukan kemudian menjadikan kita berpangku tangan. Justru kita harus berusaha sehingga hati kita itu benar-benar akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luar biasa. Kemudian diantaranya juga apa? Dengan memperbanyak mengingat Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, dengan cara membaca Al-Qur'an, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, itu juga salah satu bentuk agar kemudian kita meyakinkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa, walaupun kemudian Allah mengabulkannya tidak begitu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kita harus tahu bahwa memang itu yang kita butuhkan. Kalau kita misalkan minta 100 juta, maunya 100 juta, kemudian Allah memberikan kita 10 juta, berarti Allah Maha tahu bahwa yang kita butuhkan hanya 10 juta. Jadi memang kalau untuk meyakinkan hati ini agar semua ketentuan itu Allah memang menentukannya, ya dibutuhkan ilmu, dibutuhkan belajar yang kemudian nanti bisa menata hati. Ya kalau kemudian dia
ingin kemudian meyakini bahwa Allah itu maha segalanya. Namun kemudian dia tidak mau belajar, tidak mau memahami agama dengan baik. Kan disebutkan di dalam Al-Quran, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang yakin atas apapun yang Allah tentukan dan Rasulnya, tentu Allah apa? Yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan orang tersebut dalam urusan agama. Jadi jangan khawatir, Mas. Ketika kita termasuk orang-orang yang bukan mencoba ya, yang berusaha untuk memahami agama, berarti kita sedang dipilih oleh Allah menjadi orang yang yakin kepada Allah, orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mudah. Yang penting antum semangat belajarnya, semangat ngajinya, ya, baca Quran dan segala macam, itu merupakan jalan untuk kemudian memantapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Alhamdulillah. Terima kasih atas yang penanya dan juga jawaban dari Ustaz. Insya Allah menjadi ilmu yang berkah dan insya Allah kita langsung amalkan ya sahabat teman-teman. Oke, mungkin karena waktunya sudah ini ya, sudah kelewat ya. Insya Allah kita langsung cukupkan pertemuan kali ini dengan doa dari Ustaz dan closing statement, Ustaz. Closing statement dan doa dari Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dari apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi berkah, menjadi manfaat dunia dan akhirat. Terkait masalah doa kepada Allah, memang kita dituntut untuk selalu sabar, untuk kemudian qanaah, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dituntut pula untuk tidak pernah bosan. Karena ini merupakan kunci agar kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahwa di sana ada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi, di antaranya adalah sepertiga terakhir dari malam hari. Itu kita jadikan kesempatan. Kalau kemudian kita bangun malam, ya kita usahakan jangan hanya sekedar buang air kecil saja. Kita sempatkan untuk sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berat ya. Bahkan ya saya sendiri merasakan hal itu sangat berat. Tapi ketika kita diusahakan, kita coba sekali, esoknya lagi, insya Allah itu akan terbiasa dan aman. Kemudian doa ini merupakan tolak ukur seorang yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kepada Allah, terus-menerus berdoa kepada Allah, justru kita termasuk orang yang tunduk, tidak termasuk orang yang sombong. Makanya salah satu cara untuk mengikis kesombongan adalah dengan cara berdoa, minta kepada Allah. Sehingga kita sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu tidak berdaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah ini merupakan penutup. Insyaallah kita tutup dengan pembacaan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا في أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة يا بعد الأمات. اللهم إنا نسألك وآجله وعلم ونعوذ بك من شر عاجله وعاجله ما علمنا منه تعلم ونسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
مغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن وألسنتنا راطبة بتلاوة القرآن وأفكارنا فاهمة بما في القرآن وجوارحنا عاملة بما في بأحكام القرآن واجعله لنا حجة يا منزل القرآن. اللهم أحينا على سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته العالية وسلمنا من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.